Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita hari ini pertemuan kelima, cuman karena terkendala teknis ada beberapa yang memang tidak bisa, sehingga saya berinisiatif untuk merekam sedikit ya penjelasan berkaitan dengan skill yang ke-9 ya. Skill 9 dan skill 10 nanti dua skill ini akan saya coba sedikit jelaskan ya. Sebetulnya untuk pertemuan kelima ini nanti saya tugaskan ya Anda untuk mengerjakan soal yang ada di PDF yang telah saya share linknya. Nanti coba dulu dikerjakan. Kemudian nanti di minggu depan di pertemuan ke-6 kita akan membahasnya bersama-sama, mencocokkan jawaban yang sudah Anda kerjakan dengan jawaban yang benar beserta penjelasan-penjelasannya. Jadi begitu ya teman-teman. Baik, kita mulai saja. Yang pertama berkaitan dengan determine the meaning from word parts. Jadi kita diminta untuk menerjemahkan ya atau menentukan makna berdasarkan word parts, bagian dari kata itu ya. Bagaimana cara menentukan meaning dari bagian kata? Kita tentu pernah mengenal yang namanya prefix, roots, sama suffixes ya. Prefix ini artinya tambahan ya, imbuhan atau tambahan yang berada di depan. Kalau roots ini akar katanya ya, jadi setelah mendapatkan sebelum mendapatkan prefix atau pendahuluan ini ada rootnya, akar katanya, awal katanya itu apa. Ada nanti listnya ya berkaitan dengan prefix, root sama suffixesnya ini. Nanti di akhir sesi akan ada banyak contoh-contohnya. Kemudian use these word parts to guess the meaning of the words. Kemudian menggunakan bagian kata-kata itu untuk menebak makna kata yang mungkin kita tidak tahu. Contohnya misalkan kata-kata in, an gitu ya. In, an itu kan maknanya tidak, atau dis misalkan itu artinya tidak. Dari kata tidak itu nanti kita akan bisa menebak kira-kira makna kata keseluruhannya apa. Ya, nanti coba akan saya tunjukkan beberapa listnya ya. Kemudian nanti kita akan coba ini dulu ya, lihat listnya. Di pertemuan ke berapa ya? Pertemuan agak sedikit akhir kalau nggak salah di situ ada list materinya. Nah, ini ya. Prefix ini ada ab, out of, absorbs ya. To take something out of something, ya kan? Absorbs. Dari kata ab itu kan. Kemudian ante. Ante ini artinya apa? Before. Before. Contohnya antecedent. Artinya apa? Someone or something that exists in the past. Anti, kalau anti artinya apa? Against, melawan ya. Anti government berarti melawan pemerintah. Be ini artinya to. Be directional. Nah, itu adalah contoh-contoh dari prefix. Circum, around ya, together, kooperatif, committee, dan semuanya itu adalah contoh-contoh prefix yang bisa kita gunakan ya untuk menebak. Inter, re, semuanya ya. Miss, over, above, post, before, ya itu semua adalah contoh-contoh dari prefix. Kalau roots contohnya ini alter ya, other, different, alternatif, another choice. Awalnya kan dari alter ya. Alter itu kan artinya yang lain. Makanya di situ alternatif itu artinya yang another choice. Antro itu artinya apa? Manusia ya, human. Makanya antropologi ini adalah ilmu tentang humankind. Aqua ini water artinya kan.
akuarium. Artinya apa? Water container. Dan seterusnya. Jadi ini adalah roots ya. Akar kata yang bisa kita gunakan untuk lebih memahami arti kata-kata yang lain ya, yang mungkin mengandung roots itu. Extra, liber, dan seterusnya. Mono artinya satu, itu kan. Tele itu artinya over, at distance, telepon. Nah, itu semuanya. Kemudian kalau sufiks itu akhiran ya, ada able, ada able, lovable artinya can be loved. Al, ikal, ial itu semua adalah adjektif ya. Biasanya berkaitan dengan adjektif. Magical, having to do with magic. Ans atau ens ini biasanya menunjukkan noun atau kata benda. Ya, kemudian ant sama int itu juga menunjukkan noun. Awalnya kan student ini kan awalnya dari kata studies ya, someone who studies, kemudian menjadi student. Nah, itu adalah bentuk-bentuk sufiksis ya, yang Anda mungkin bisa lebih pelajari lagi nanti dengan mengklik link, kemudian lihat di setelah pertemuan ke berapa tadi, pertemuan ke-8 ya. Di situ ada listnya, list prefix sama sufiks sama roots-nya. Oke, kita akan lanjutkan lagi skill yang ke-10 ya. Skill yang ke-10 itu berkaitan dengan nah ini berkaitan dengan konteks ya. Use context to determine meanings of difficult word. Menggunakan konteks untuk menentukan makna dari kata-kata yang susah. If you see the following in the question, misalkan ya, what is the meaning bla bla bla, what is the closest in meaning to bla bla bla, itu adalah menunjukkan makna ya, mencari makna dari berdasarkan konteks. Tipsnya bagaimana? Pertama kita harus find the word in the passage. Tentukan kata yang dicari itu di passage-nya, di bacaannya. Kemudian read the sentence, read the word carefully ya. Mana kalimat yang mengandung kata itu? Nah, kita baca kalimat itu secara pelan ya, secara seksama agar kita bisa menangkap maknanya. Nah, kemudian look for context. Melihat konteksnya. Kemudian coba kira-kira kita bisa menebak apa tidak. Ya. Nanti kita akan coba lihat contoh ya, contoh skill ke-10 dan ke-9-nya tadi. Ya, ini misalkan di sini ada kata-kata a school in line 3 is, ya kan? Ini apa artinya school di sini? Kan kita bisa saja menerjemahkan school ini artinya sekolahan ya. Tetapi apakah betul ini school ini artinya sekolahan? Kalau kita lihat di sini ya, line 3 1 2 3 kata school itu ada di mana? Di sini ya. Ini ada kata school. Nah, coba apakah school ini artinya sekolahan? Okay, the ideas put forth by Smith compose the basis of the philosophy of the school of thought called classical economics. Ya, berarti ini school of thought called classical economy. Apakah ini college, university, education institution? Ini tentu tidak ya. Ini pertanyaan ini tentu tidak. Yang dimaksud school ini artinya pemikiran ya, pemikiran atau madhab. Kalau fikih itu namanya madhab ya, madhab. Nah ini school di sini artinya madhab, pemikiran atau sesuatu yang diyakini. Itu contohnya. Itu ya. Kemudian
Lihat yang lain. Skill yang lain, misalkan curry ini ya, kata-kata curry. Curry ini artinya apa? Ya, kita harus lihat curry ini dulu. Jangan langsung menebak bahwa curry ini artinya makanan itu ya. Belum tentu kan. Kemudian season juga sama. Ini juga kita harus lihat di line keempat dulu. Jangan langsung menebak bahwa ini artinya musim. Barangkali ada yang lain gitu ya. Jadi ini hal-hal yang memang Anda perlu mencermatinya. Jadi saya harapkan ini bisa Anda kerjakan dulu semuanya. Kira-kira nanti apa ya jawaban Anda, kemudian nanti kita diskusikan. Oke, saya kira itu penjelasan singkat saya berkaitan dengan skill yang ke-9 dan ke-10. Semoga ini bisa sedikit membantu pemahaman Anda dalam reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.